Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang selalu kita nasihatkan untuk diri kami dan juga kaum muslimin semuanya untuk terus belajar ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, duduk di pengajian. Karena inilah jalannya para ulama, inilah jalannya orang-orang soleh. Maka dengannya kita bisa menggapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita sangat berharap agar hidup dan mati kita di atas menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasanya kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat agung yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang-orang yang soleh. Yang mana tujuan dari beliau menulis kitab tersebut agar kita senantiasa ingat akan tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka orang-orang yang cerdas, mereka akan memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk mengumpulkan bekal agar bisa berhasil di hari kiamat nanti. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, pendahuluan tentang musannif dan musannaf, pengarangnya dan buku karangannya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan malam ini kita akan masuk pada bab yang pertama sebagaimana dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-bariza wal khafiyah atau wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amalan-amalan dan seluruh ucapan-ucapan, amalan-amalan perbuatan dan seluruh ucapan-ucapan. Al-barizah yang kelihatan, yang nampak, wal khafiyah ataupun yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Beliau rahimahullahu taala mengawali kitabnya ini bab tentang ikhlas, bab tentang niat, untuk menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ikhlas dan betapa pentingnya niat tersebut. Dan begitulah biasanya para ulama ketika menulis buku-buku, terutama buku-buku hadis, mereka awali tentang an-niyat. Ini untuk mengingatkan diri mereka sendiri sekaligus mengingatkan para pembacanya. Mengingatkan diri mereka ketika mengarang sebuah tulisan harusnya diawali dengan keikhlasan.
untuk mengingatkan diri mereka kalau mereka mengarang buku itu agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang betapa pentingnya masalah keikhlasan. Karena ikhlas ini pondasinya amalan. Amalan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun di atas keikhlasan. Maka kita kenal syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu ada dua: ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita membahas hadis-hadis atau ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, poin pertama kita perlu rincikan terlebih dahulu tentang niat dan ikhlas. Makna ikhlas dan niat sebetulnya sama maknanya. Namun di sana ada para ulama yang membedakan antara ikhlas dan niat. Kalau dari segi makna, ikhlas itu maknanya adalah murni. Ikhlas secara bahasa maknanya adalah murni. Sedangkan secara istilah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti, menukilkan dari perkataan Imam Al-Baydawi, an-niyah ibaratun an inbi'athil qalb nahwa ma yarahu muwafaqan min jalbil naf' au daf'i dhar. Baik. Oh, ini tentang niat. Adapun ikhlas, ya ikhlas tadi secara bahasa adalah murni. Ya, sedangkan secara istilah adalah memurnikan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni berarti tidak ada campuran sama sekali. Khalisan, murni, atau bahasa kita tulus. Tulus apanya? Tulus di dalam melakukan amalan. Tidak bercampur apakah dengan kesyirikan ataupun tidak bercampur dengan riya. Ini ikhlas. Seorang melakukan suatu amalan tidak ada campuran dengan kesyirikan. Kalau bercampur dengan kesyirikan, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik, dosa besar. Adapun kalau dia bercampur dengan riya, berarti dia jatuh dalam syirik kecil. Nah, seorang ketika beribadah harus murni, tidak bercampur dengan syirik besar maupun tidak bercampur dengan syirik kecil. Ini ikhlas. Kemudian niat, ya, niat itu maknanya adalah al-qasdu, ya, yaitu tujuan seseorang beramal atau motivasi kenapa seseorang beramal. Ini an-niat. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, keduanya maknanya sama. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa niat dan ikhlas ini sama. Adapun ikhlas itu berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi, tidak bercampur dengan sedikit pun baik kesyirikan maupun riya. Adapun niat yaitu tujuan dia beramal, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini kalau dibahas oleh para ulama ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, para ulama fuqaha, ulama-ulama fikih, ketika mereka membahas tentang niat, maksudnya adalah niat yang menjadi syarat di dalam sahnya ibadah. Niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau untuk membedakan antara ibadah ataupun kebiasaan. Ini dari segi ulama siapa tadi? Ulama fikih, ya, para fuqaha. Para fuqaha kalau membahas masalah niat, maksudnya niat untuk menjadi syarat sahnya sebuah ibadah, dan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain dan ibadah dengan kebiasaan. Satu ibadah dengan ibadah yang lain, misalkan sholat asar dengan sholat zuhur. Kalau seseorang
baru bangun tidur, ya, siang-siang langsung datang ke masjid dan ikut sholat berjamaah. Dia menyangka orang-orang itu sedang sholat asar, maka dia niatkan sholat asar, padahal sedang sholat duhur. Imamnya, jamaahnya sekarang sedang sholat duhur, dia sendiri karena baru bangun tidur atau masih belum terlalu sadar, niatnya itu sholat asar. Maka di sini sholatnya tidak sah. Ya, karena niat ini yang akan membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ketika seorang itu sholat, harus menghadirkan niat, saya ini sedang sholat apa. Kalau dia sedang sholat asar, harus hadirkan niat, dia ini sedang sholat asar. Kalau sedang sholat duhur, harus hadirkan niat, kalau dia ini sedang sholat duhur. Nah, ketika keliru, sholatnya tidak akan sah. Ya, makanya ini menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Kemudian untuk membedakan antara ibadah ataupun kebiasaan, yang paling sering dicontohkan oleh para ulama seperti mandi junub. Karena mandi itu kalau tanpa ada niat sama, siramnya sama, airnya sama, sabunnya sama, sampo-nya sama. Yang membedakan itu cuma niat, antara dia ini mandi junub atau mandi biasa. Nah, ini niat untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Adapun niat, kalau dibahas oleh para ulama akidah, para ulama akidah atau para ulama al-arifin, ulama yang membahas masalah tazkiyatun nafs, maka yang mereka maksud niat itu adalah ikhlas. Ya, niat itu adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika beribadah harus menghadirkan dua-dua sekaligus. Misalkan ketika sholat, dia hadirkan niat, dia ini sedang sholat apa. Kemudian dia hadirkan niat, sholatnya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah satunya tidak ada, maka mungkin sholatnya sah, tapi bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Kalau niat yang kedua ini tidak ada, mungkin sholatnya bisa dianggap sah, tapi dia tidak mendapat pahala. Adapun kalau yang pertama, yang menjadi syarat sahnya ibadah, kalau tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dan bisa jadi dia mendapatkan pahala. Ada orang yang dengan niatnya sudah dapat pahala, tapi ibadahnya belum dilakukan. Jadi mungkin dia sudah niat sholat bersama imam berjamaah, tapi begitu masuk ke masjid ingin sholat jamaah, qadarullah sakit perut. Jadi harus pergi ke kamar mandi sampai selesai jamaah. Dan dia datang untuk sholat pun semua sudah bubar. Nah, dia sudah dapat pahala jamaah walaupun dia belum ikut sholat jamaah. Nah, ini kita bedakan ya, niat untuk sahnya, syarat sahnya ibadah, dan juga niat yang mana menjadi cost atau tujuan seorang itu ibadah. Sebagaimana kita jelaskan bahwa tujuan seseorang ibadah yaitu harus ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas berarti tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan riya maupun tujuan-tujuan dunia lainnya. Karena inilah yang akan menghancurkan keikhlasan. Baik, kita ulangi, yang akan menghancurkan keikhlasan yaitu seperti kesyirikan, kemudian riya, dan tujuan-tujuan dunia lainnya. Tujuan dunia selain riya. Yang pertama kesyirikan. Nah, ini yang nanti akan dibawakan oleh mu'alif, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka itu tidak diperintahkan untuk beribadah melainkan dengan ikhlas kepada Allah di dalam melakukan ibadah tersebut. Jadi seseorang ketika beribadah harus ikhlas, yakni terhindar dari kesyirikan. Ibadahnya itu semata-mata untuk Allah, tidak kepada yang lain. Seluruh ibadah yang dia berikan hanya untuk Allah. Ketika seseorang itu ada ibadah yang dia berikan kepada selain Allah, maka dia belum ikhlas di dalam beribadah atau di dalam beragama. Ada orang yang ketika sholat menghadap Allah, ketika puasa untuk Allah, tapi giliran menyembelih, dia menyembelih untuk selain Allah,
berarti dia belum dikatakan ikhlas di dalam beragama, belum ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya semua ibadah, salat, puasa, zakat, menyembelih, apapun itu ibadah bentuknya, harus diserahkan semata-mata kepada Allah. Ini orang yang ikhlas. Kemudian ikhlas yaitu terhindar dari riya. Ketika beribadah tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain, tidak mengharapkan pujian ataupun sum'ah, tidak mengharapkan omongan orang lain, atau dia tidak membicarakan amalannya agar didengar oleh orang lain. Nah, ketika sudah terhindar dari riya maupun sum'ah, barulah orang ini dikatakan ikhlas. Kemudian terhindar dari tujuan-tujuan dunia lainnya. Tujuan dunia lainnya itu para ulama ada yang membagi, beribadah untuk tujuan atau mendapatkan dunia. Dia sholat duha supaya dapat rizki, atau dia menyambung silaturahim agar dilancarkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Para ulama membagi, kalau niat yang bercampur seperti ini, bercampur untuk Allah, bercampur untuk akhirat, dan bercampur untuk dunia, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu amalan yang memang dimotivasi oleh syariat. Kalau syariat memotivasi, barang siapa yang menyambung silaturahim maka akan mendapatkan balasan begini-begini. Barang siapa yang melakukan salat duha akan mendapatkan balasan begini-begini. Kalau memang amalan itu dimotivasi oleh syariat, maka tidak masalah. Ya. Kalau amalan memang itu dimotivasi oleh syariat, barang siapa yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersedekah agar mendapatkan ganti dari Allah. Tapi ingat, jangan semata-mata untuk itu. Kalau semata-mata untuk mengharapkan dunia, berarti ini tidak sah. Berarti ini termasuk amalan yang tidak ikhlas. Kalau semata-mata untuk dapat dunia. Yang kita bicarakan ini adalah yang masih campur. Tujuan dia beramal untuk dapat pahala juga ada, tujuannya untuk mendapatkan dunia juga ada. Ini berarti campur. Nah, kalau yang campur ini tadi berarti hukumnya apa? Boleh. Kalau bercampur dan itu ada motivasi dari syariat. Berikutnya, amalan yang tidak dimotivasi oleh syariat. Amalan yang tidak dimotivasi oleh syariat. Ya, misalkan dia menggabungkan ibadah dengan dunia. Contohnya apa? Berhaji. Kalau berhaji ada motivasinya. Berhaji sambil berbisnis. Ada atau tidak motivasinya? La junaha alaikum antabtagu fadlam min rabbikum. Ya, tidak mengapa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Nah, ini ketika haji, berarti ini ada motivasinya. Berhaji sambil bisnis. Nah, kalau pengajian sambil bisnis. Nah, ini yang tidak ada motivasinya, tidak ada dalilnya. Ya, sambil bisnis apa? S, ya, masyaallah. Pengajian sambil bisnis S. S apa? Es teh, betul. Nah, amalan yang tidak ada motivasinya dari syariat, maka di sini jumhur ulama mengatakan dilihat mana yang lebih berdominan. Kalau amalan yang tidak dimotivasi oleh syariat, maka di sini jumhur ulama mengatakan melihat mana yang lebih berdominan. Kalau yang lebih dominan akhirat, maka amalannya sah, diterima. Kalau dominannya adalah untuk dunia, maka tidak diterima amalan tersebut, alias dia tidak ikhlas, bahkan bisa mendapatkan dosa kalau memang lebih dominan untuk dunia. Tapi kalau tadi dimotivasi oleh syariat, ada dalilnya, maka tidak masalah. Seseorang bercampur antara tujuan untuk akhirat dan tujuan untuk dunia. Allahu a'lam bishawab. Ini mengenai amalan yang bercampur ya dengan tujuan dunia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam melakukan ibadah, ya, niat ini sangat diperlukan. Sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa niat itu menjadi syarat sahnya ibadah. Sebagaimana kaidah
yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wan niyatu syartun li sairil a'mal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Jadi seluruh amalan bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat itulah menjadi sah atau fasadnya sebuah amalan. Dan di sini namanya amalan, ya. Amalan itu kan ada amalan lisan, ada amalan hati, dan juga ada amalan jawarih, anggota badan. Nah, ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan niat dan menghadirkan niat, ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan dan seluruh perkataan, dan tidak disebutkan amalan hati, karena amalan hati itu sudah masuk dalam perkara niat. Jadi yang harus dihadirkan itu amalan, ketika menghadirkan niat itu untuk amalan lisan maupun untuk amalan anggota badan. Sedangkan amalan hati tidak perlu ada niat lagi, karena amalan hati yang sudah menjadi amalan hati maka tidak perlu adanya niat, ya, karena sudah menjadi niat untuk amalan hati tersebut. Contoh amalan hati, ya, perkara hati misalkan masalah cinta. Cinta ini masalah hati atau tidak? Ya, cinta benci ini kan masalah hati. Apakah butuh niat untuk cinta? Menghadirkan cinta itu butuh niat atau tidak? Ya, ini tidak bisa, ya. Karena ini juga termasuk amalan hati, maka tidak perlu adanya niat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwa amalan hati itu tidak perlu dengan niat. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil tentang pentingnya niat, pentingnya keikhlasan. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Mukhlishina lahu ad-dinu hunafa, mukhlishina lahu din, mengikhlaskan dalam beribadah. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itulah hunafa, yaitu agama yang hanif. Wa yuqimus shalat, mereka yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ibadah itu tidak dianggap kecuali mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan untuk sekedar ibadah. Mereka tidak diperintahkan untuk sekedar ibadah, tapi ibadah yang harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beribadah. Dan itulah agama yang lurus, itulah hunafa. Hunafa itu kalau kita sering terjemahkan lurus, ya, tapi kalau maknanya hunafa itu condong. Hunafa berarti condong kepada keimanan, condong kepada tauhid. Condong berarti mendekat kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Condong kepada keimanan berarti mendekat kepada keimanan, menjauh dari kemaksiatan atau menjadi dari kekufuran. Ini namanya hunafa, condong. Dan hunafa ini gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, padahal Nabi Ibrahim, padahal seluruh para nabi itu juga condong kepada keimanan, condong kepada tauhid, dan mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggelari Nabi Ibrahim dengan Hanif, untuk menunjukkan bahwa keistiqomahannya Nabi Ibrahim itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim mampu beristiqomah di saat zamannya seluruh manusia kafir.
Di zaman beliau seluruh manusia dalam kondisi kafir, tidak menyembah kepada Allah, namun hanya Nabi Ibrahim saja yang istiqomah di atas tauhid, di atas beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakat, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya dan juga darah-darahnya. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Ayat ini bercerita tentang kebiasaan orang-orang musyrik apabila mereka menyembelih hewan, menyembelih kurban untuk berhala-berhala mereka, maka mereka lumuri ya, berhala-berhala itu dengan daging, dengan darah ya, dengan berkeyakinan itu lebih diterima oleh Tuhan-Tuhan mereka. Ketika melihat itu, para sahabat yang baru masuk Islam, mereka ingin meniru orang-orang musyrik tersebut. Orang-orang musyrik melakukan itu kepada Tuhan-Tuhan, kepada berhala-berhala mereka, maka kita lebih utama untuk melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lumuri Ka'bah ya, kita lumuri Ka'bah dengan darah, dengan daging, itu lebih utama bagi kita. Sebagaimana orang-orang musyrik melumuri berhala-berhala mereka dengan darah dan juga daging hewan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tidak yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darah hewan tersebut, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Jadi bukan hewannya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi takwa kalian ketika menyembelih, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika menyembelih hewan, tujuannya, niatnya itu untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk berhala? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika menyembelih hewan, itu apakah untuk Allah atau untuk penjaga laut? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika menyembelih untuk Allah atau untuk sedekah bumi. Nah, inilah yang dinilai oleh Allah, ketakwaan di dalam menyembelih itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan, tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam beribadah. Makanya kata Rasulullah SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi bukan hewannya yang menjadi patokan. Walaupun hewannya itu hewan yang paling kecil sekalipun, kalau itu diberikan selain Allah, termasuk kesyirikan dan menyebabkan orang masuk neraka. Mungkin kalau kita belajar di pelajaran tauhid, kita sering menemukan kisah tentang orang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Jadi perkaranya bukan besar kecilnya hewan yang dipersembahkan, tapi niatnya itu. Niatnya itu untuk siapa? Kalau untuk berhala maka syirik, dan itu akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Kemudian ketika seseorang menyembelih hewan, itu niatnya apakah ada campuran untuk mendapatkan pujian? Mungkin niatnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu murni untuk Allah atau masih ada campuran tujuan-tujuan yang lain? Apakah pengen dipuji oleh manusia? Dia ketika kurban cari hewan yang paling besar, bahkan diliput oleh semua media. Kalau inilah yang paling besar sapinya, ini yang paling mahal sapinya. Niatnya untuk diketahui oleh manusia, dipuji oleh manusia kalau dia orang yang paling mahal kurbannya. Nah, kalau seperti ini maka jatuh dalam perbuatan apa? Riya. Ya, berkurban untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan maka ini juga tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinilai adalah ketakwaan di dalam menyembelih tersebut.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakan, apakah kalian menyembunyikan di dalam dada-dada kalian ataupun kalian perlihatkan, itu semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau disembunyi, mau kelihatan, mau terang-terangan, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-28 dari surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Jangan kalian jadikan, la tattakhidul mu'minun, jangan orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, sebagai pemimpin-pemimpinnya, sebagai orang-orang kepercayaannya, min dunil mu'minin, selain daripada orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai', barang siapa yang melakukan itu maka dia tidak punya jatah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian harus terhindar dari mereka sejauh-jauhnya. Kemudian ayat yang ke-29 Allah tegaskan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakan, apakah kalian sembunyikan atau kalian tampakkan apanya? Loyalitas kalian. Kalian sembunyikan loyalitas kepada orang-orang kafir itu ataupun kalian tampakkan, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sebagian orang menampakkan dirinya itu tidak suka dengan orang-orang kafir, tapi di saat bergabung dengan mereka di balik layar, maka mereka adalah orang yang sangat mesra. Kalau di depan atau di khalayak ramai, dia mengatakan sangat benci dengan orang-orang kafir, tapi begitu di belakang mereka adalah bersekutu, bersekongkol, bahkan untuk menjatuhkan umat Islam. Nah, ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwa niat yang ada di dalam hati itu semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tidak ada pilihan kecuali kita harus ikhlas di dalam beribadah. Mau disembunyikan model apapun akan diketahui oleh Allah. Kalau begitu ngapain kita nggak ikhlas? Ngapain niat kita untuk yang lain? Kalau itu semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ketika beribadah hendaknya kalian ikhlas. Ketika beribadah niatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi penilaian. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan batin, masalah niat, masalah keikhlasan. Walaupun amalan zahir itu ada persyaratan-persyaratannya. Syarat sholat itu agar sah seperti apa. Nah, karena terkadang orang itu terpenuhi syarat-syaratnya tapi tidak dapat pahala sama sekali, walaupun menggugurkan kewajiban. Sholatnya terpenuhi syarat-syaratnya, syarat sholat sudah terpenuhi, sampai selesai sholat gugurlah kewajiban sholat. Tapi apakah dia dapat pahala atau tidak? Belum tentu. Kadang dia dapat pahala, kadang nggak dapat pahala, tergantung apanya. Nah, ini kembali kepada hati, kembali kepada niat. Dia sholat tadi itu ikhlas, khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa. Maka bisa jadi dua orang yang sholat bersampingan, tapi satunya mendapatkan pahala yang besar, satunya tidak dapat pahala sama sekali. Nah, ini yang menentukan adalah masalah niat yang ada dalam hati. Betapa banyak amalan yang kecil gara-gara niat menjadi besar, dan sebaliknya betapa banyak amalan yang kelihatannya besar tapi tidak punya bobot sama sekali gara-gara niat.
Amalan jihad itu kurang besar apa? Termasuk puncaknya amalan ibadah dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Tapi kalau niatnya keliru, niatnya tidak ikhlas, menjadi tidak berbobot sama sekali. Ada amalan yang kecil, mungkin hanya memberi minum seekor hewan, memberi minum seekor anjing bahkan. Amalan yang kecil, tapi gara-gara niat itu membuat dia masuk surga, membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat yang ikhlas dalam hatinya. Ini luar biasa yang harus kita perhatikan. Selain amalan zahir adalah amalan batin. Amalan zahir memang harus diperhatikan, tapi yang lebih utama diperhatikan adalah amalan batin, keikhlasan. Dan itulah yang dinilai oleh Allah nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu akan ditampakkan semua apa? Ma fi sudur, apa yang ada dalam hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Adiyat. Wa bu'thira ma fi sudur ya. Atau wa husila ma fi sudur. Ya, akan ditampakkan semua yang ada dalam sudur, hati. Sudur itu kalau kita terjemahkan itu dada ya. Tapi yang dimaksudkan Allah adalah bukan dada, tapi isi dari dada itu. Karena dada itu menjadi cangkangnya hati. Maka seringkali disebutkan makna dengan kalimat sudur, yaitu dada. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, setelah Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat tentang keikhlasan, beliau mulai membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang niat. Hadis yang pertama, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Ribah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razzah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi rawahu imaman al-muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaz ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubi al-musannafah. Tradisi Imam An-Nawawi ketika membawakan hadis, dan kalau sahabat itu baru pertama kali beliau sebutkan di dalam kitabnya, maka beliau sebutkan dengan namanya lengkap. Nanti kalau seandainya ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, beliau tidak sebutkan nasabnya lagi. Nah ini cuma pertama kali saja, kalau sahabat itu yang pertama kali disebutkan, maka beliau sebutkan namanya lengkap. Begitupun seperti riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena pertama kali maka beliau sebutkan nama Imam Bukhari secara lengkap dan nama Imam Muslim secara lengkap. Nah nanti hadis-hadis yang lain kalau riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim tidak disebutkan lagi namanya secara lengkap ya. Ini tradisi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini sababul wurud ya, disebutkan oleh sebagian ulama hadis, yaitu ada seorang laki-laki yang berhijrah ke kota Madinah gara-gara untuk menikahi seorang wanita yang sebagian menyebutkan dengan hijrah Ummu Qais ya, Ummu Qais, hijrahnya atau hijrah untuk Ummu Qais. Jadi seorang laki-laki ini melamar wanita tersebut namun tidak diterima dengan persyaratan kalau mau menikah harus hijrah ke Madinah. Karena ingin menikah dengan wanita tersebut, laki-laki itu pun berhijrah ke kota Madinah dan berhasil menikah dengan wanita tersebut. Maka
Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk bisnis, untuk perdagangan, atau untuk wanita yang sedang dia cari, maka hijrahnya untuk itu semua. Dan keunikan daripada hadis ini adalah hadis ini merupakan hadis gharib. Hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang di setiap tabaqatnya, setiap tingkatan perawinya itu, setiap tingkatannya itu hanya satu orang yang meriwayatkan. Kalau biasanya dari Imam Bukhari ataupun Imam Muslim sampai ke Rasulullah itu ada 5 tingkatan. Misalkan hadis niat ini, kalau kita lihat dalam kitab-kitab mustalahul hadis disebutkan, ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar ibn Khattab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini hanya satu orang saja. Hanya Umar ibn Khattab yang menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in atau kepada tabi'in. Nah, yang mendengar hadis ini dari tabi'in cuma satu orang. Nah, tabi'in ini pun hanya dia yang menyampaikan kepada generasi berikutnya. Dan begitu pun sampai kepada Imam Bukhari, ya, atau sampai kepada Yahya bin Sa'id, itu hanya satu orang saja. Ya. Meskipun nanti sampai Imam Bukhari itu banyak, ya, dari Yahya itu nanti banyak, selain Imam Bukhari juga banyak yang mendengar hadis ini, tapi setelahnya itu ke atas itu hanya satu orang saja. Dan ini luar biasa. Hadis yang sangat penting tentang agama, tentang syarat ibadah, tapi yang meriwayatkan adalah satu orang. Ini luar biasanya hadis ini. Jadi dinamakan dengan hadis gharib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'mal bentuknya jamak, segala bentuk amalan, binniyat, dengan niat. Ya. Innama itu ada huruf mim menunjukkan lil hasr, yaitu hanya. Ya, sesungguhnya hanya, atau sesungguhnya amal itu hanya dengan niatnya. Al-amal yaitu amalan lisan, amalan hati maupun amalan badan. Namun sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa perkataan innamal a'malu, al-amal di sini, ya, tidak termasuk amalan hati, karena amalan hati itu sudah masuk di dalam niat. Innamal a'malu bi an-niyat. Bi itu kalau kita terjemahkan artinya dengan. Padahal kalau dalam bahasa Arab bi itu maknanya sangat luas, ya. Nah, bi dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama yaitu bi lil musahabah. Bi itu artinya untuk menyertai, ya. Ada bi itu untuk lil iwad, untuk apa? Menukar. Bi itu artinya untuk wasilah, ya. Nah, bi di sini adalah untuk lil musahabah, untuk menyertai. Maka di sini innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan harus disertai dengan niat. Namanya menyertai itu sesudah, sebelum, atau ketika beramal? Semuanya. Namanya juga menyertai. Jadi sebelum beramal juga niatnya ada, ketika beramal juga niatnya ada, setelah beramal niatnya juga ada. Nah, ini namanya menyertai. Makanya kalau orang yang ikhlas itu harus ikhlas sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal juga harus ikhlas. Misalkan seseorang sholat, sebelum sholat apa motivasinya dia sholat? Kalau sebelum sholat itu niatnya saja sudah salah, berarti sholatnya sama sekali tidak sah. Atau ibadah apapun sebelum ibadah niatnya sudah tujuannya untuk selain Allah,
maka sudah tidak sah sama sekali. Dari awal sudah tidak dianggap. Mau berhaji, ya, mau niat pergi haji, tapi niatnya untuk biar nanti dapat suara banyak. Kalau ada titel haji di depan itu kan, wah ini orang soleh, Masya Allah. Ini sudah pergi haji. Nah kalau niatnya untuk itu, belum berangkat haji sudah nggak diterima amalannya. Baik. Kemudian setelah beramal, nah tadi sepakat ya, para ulama sepakat kalau sebelum beramal niatnya salah sudah tidak sah sama sekali. Ketika beramal, maka di sini para ulama membagi, ya, yaitu kalau amalannya itu berkesinambungan seperti sholat, kalau dia melawan atau dia berusaha untuk menghilangkan niat itu, maka amalannya sah. Ya. Kalau amalannya berkesinambungan, ketika sholat awalnya niatnya untuk Allah, di tengah jalan, di tengah sholat sudah berubah niatnya untuk cari pujian. Dia berusaha mengusir godaan setan itu, dan memang mampu mengusir, kadang kembali lagi, mampu mengusir, kadang kembali lagi, sampai akhir sholat seperti itu. Nah ini dikatakan sah. Walaupun sampai akhir pun mungkin kalah, dia ngusir pun kalah, sudah usir tetap kalah. Walaupun seperti itu tetap dianggap sah, karena dia sudah berusaha untuk mengusir, ada upaya untuk melawan godaan syaitan tersebut. Baik. Adapun yang kedua, kalau tidak diusir sama sekali, niatnya yang pertama ini untuk Allah, begitu di tengah jalan ada bisikan syaitan untuk riya, tidak diusir sama sekali, dia malah menikmati itu sampai akhir sholat, akhir ibadah. Nah ini ibadahnya tidak sah. Insyaallah ada gambaran ya. Nah ini kalau amalannya berkesinambungan. Tapi kalau amalannya itu tidak berkesinambungan, maka tidak mempengaruhi, ya. Misalkan dia bersedekah, sedekah pertama ikhlas, masuk 2.000 ke kotak amal ikhlas, karena tidak ada orang. Begitu ada orang keluarkan 50.000, wah, tapi niatnya udah lain, ini untuk pamer atau ini untuk dipuji. Nah ini udah, yang kedua ini tidak sah. Namun yang pertama tetap sah, ya. Baik. Maka dibutuhkan ikhlas itu sebelum beramal, ketika beramal, nanti apa? Satu lagi apa? Setelah beramal. Nah, adapun setelah beramal ini kalau muncul riya tidak dianggap, alias amalnya tidak mempengaruhi, amalnya tetap sah. Kalau muncul riya setelah beramal, ya. Walaupun dia berdosa, habis beramal muncul riya, habis pergi haji dia ceritakan ke orang-orang kalau dia ini sudah berhaji begini-begini, tujuannya biar dipuji. Hajinya sah atau tidak? Tetap sah hajinya, tapi tetap dapat dosa, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah ini bin niat, yaitu menyertai. Sesungguhnya segala amalan harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang itu dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya tiap-tiap orang itu dinilai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Masalah niat, ya, yang sering dibahas juga oleh para ulama adalah mengihdorkan niat dengan melafadzkan, ya. Mengihdorkan niat dengan melafadzkan niat, ya. Kalau para ulama atau jumhur ulama sepakat, bahkan ini dinukilkan menjadi ijma, bahwa niat itu mahallu al-qalb, niat itu adalah tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Karena ini termasuk amalan hati, amalan batin. Jadi tempat niat itu adalah di hati.
Namun menjadi permasalahan bagaimana kalau melafadzkan niat dengan lisan. Allahu a'lam bishawab. Jumhur ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali beberapa ibadah tertentu, seperti ibadah kurban dan juga ibadah umroh atau haji. Itu pun kata sebagian ulama itu bukan merupakan niat. Ini hanyalah sebuah ucapan ya, atau semacam doa ya, untuk memberitahukan bahwa ingin melakukan ibadah tersebut. Adapun niat sebelum dia melafadzkan itu, melafadzkan penyembelihan atau melafadzkan umroh atau haji, kalau masalah niat itu sudah ada di dalam hati. Kalau katakanlah Rasulullah juga melafadzkan niat, maka hanya pada dua ibadah tersebut, ya, ibadah kurban dan juga ibadah haji. Ibadah kurban Rasulullah SAW sebelum menyembelih mengatakan apa? Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma hadza minka walaka wa taqabbal minni wa min ahli baiti, ya. Atau sebelumnya bismillahi Allahu akbar, ya, bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza anni, ya, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya, baru menyembelih. Nah, beliau lafadzkan itu. Adapun haji, ya, misalkan apa? Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, kalau pengen melafadzkan niat ya cuma di posisi ini saja, cuma di ibadah ini saja, jangan dibawa ke ibadah-ibadah yang lain. Seperti ibadah sholat misalkan. Ibadah sholat apakah perlu dengan melafadzkan niat? Perlu atau tidak? Ya tergantung gitu ya. Tergantung yang pengen gitu. Yang nggak pengen. Bukan begitu masalahnya ya. Kita beribadah itu terutama sholat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah salatnya seperti apa dan beliau mengajarkan orang salat seperti apa. Kalau kita lihat, datang seorang sahabat ya Arab Badui masuk ke dalam masjid lalu salat, namun salatnya tidak benar. Ditegur oleh Rasulullah dan suruh mengulangi salatnya lagi. Sampai ketiga kalinya tidak bisa salat dengan benar, maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apabila idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Apabila kamu ingin salat maka sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadap kiblat lalu langsung takbir. Nah, beliau tidak ajarkan harus baca niat dulu gitu, enggak. Ya, tidak, langsung kabir. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tsumma iqra ma tayassara minka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai sempurna dalam ruku. Kemudian angkat atau bangkit dari ruku sampai sama, sampai tegak lurus. Kemudian sujud sampai tuma'nina dalam keadaan sujud, ya, begitu seterusnya. Ini Rasulullah mengajarkan tanpa menyarankan harus dengan melafadzkan, tapi langsung takbir. Nah, inilah yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa niat itu dalam hati tidak perlu dilafadzkan. Kecuali ada sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah yang menyebutkan, bahkan ada yang sampai mengatakan sunnah. Dan itu pun dibantah sendiri oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, ulama-ulama terdahulu Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i atau imam yang lainnya, ya. Mereka Imam As-Syairazi bahkan ya membantah pernyataan yang mengatakan niat itu termasuk sunnah, ya. Dan nggak perlu melafadzkan niat. Ini ulama-ulama Syafi'iyah sendiri membantah pernyataan tersebut, ya. Kalau kita lihat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kenapa ada orang yang berpandangan sunnah niat dengan melafadzkan itu adalah pandangan dari seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi yang salah faham, menurut Imam An-Nawawi salah faham tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan tentang haji, lianna Asy-Syafi'i rahimahullah qala fil hajj idza nawa hajjan aw umratan ajza wa illam tatalaffat wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin nutqi. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ketika berhaji tetap sah walaupun tidak dilafadzkan. Seperti tadi, labbaik Allahumma hajjan itu kalau tidak dilafadzkan pun kata Imam Syafi'i tetap sah. Tidak seperti sholat. Kalau sholat harus diucapkan. Nah, ini Imam Az-Zubairi salah paham dalam perkataan ini. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Az-Zubairi salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i kecuali sholat harus diucapkan yaitu takbirnya, bukan niatnya yang diucapkan, tapi takbirnya itulah yang harus diucapkan. Karena kalau seseorang sholat kalau tidak mengucapkan takbir tidak sah sholatnya. Takbir itu rukun dari sholat, ya, takbir walaupun tidak angkat tangan. Jadi takbir itu jangan dikira berarti angkat tangan, bukan. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar, itu takbir. Kalau angkat tangan itu sunnah. Jadi orang mau angkat tangan atau tidak sah. Tapi yang tidak sah kalau tidak melafadzkan takbir. Nah, inilah yang dibantah oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya tentang talaffuz bin niyah ketika sholat. Pertanyaan, tapi kenapa terkhusus di negara kita, di masyarakat kita, yaitu talaffuz bin niyah? Karena ternyata di pesantren-pesantren yang diajarkan adalah ulama Syafi'iyah belakangan, ya, seperti Safinatun Najah dan yang lainnya, yang mana membela perkataan Zubairi. Jadi ulama-ulama belakangan yang sebagian membela pernyataan Imam Az-Zubairi yang dengan talaffuz bin niyah, dan itu diajarkan di pesantren-pesantren sehingga menjadi seakan-akan itu wajib, ya. Kalau orang yang nggak melafazkan niat bahkan dianggap keliru. Wah, ini golongannya apa ini? Golongannya mungkin bukan ahli sunnah wal jamaah, ya, gara-gara tidak melafazkan niat. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Rasulullah memberikan contoh, ya, orang yang niatnya itu bukan niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dan orang yang niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Kata beliau, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia dapatkan atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan diniatkan. Yang kita dapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala apa ini? Kalau dalam bahasan ini mendapatkan pahala hijrah. Kalau dia niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan pahala hijrah. Dan ini merupakan pahala yang besar. Orang yang berhijrah di jalan Allah, ya, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan mendapatkan ganjaran yang besar dari kalangan muhajirin, ya. Namun kalau hijrahnya itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, maka yang dia dapatkan ya sesuai yang dia niatkan tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh para ulama, ya, niat itu atau niat untuk segala amalan, ya. Termasuk amalan juga adalah meninggalkan perbuatan dosa, ini juga termasuk amalan.
Ya. Jadi niat disertakan dalam setiap amalan untuk melakukan sebuah amalan atau untuk meninggalkan larangan. Ya, untuk meninggalkan larangan. Namun untuk meninggalkan larangan disertai dengan niat itu ketika larangan itu ada di hadapan kita. Kalau ada larangan ada di hadapan kita, lalu kita tidak melakukan larangan itu dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mendapatkan pahala. Adapun larangan yang tidak ada di hadapan kita, maka tidak perlu adanya niat. Contohnya ya, larangan minum khamr ya. Setiap hari kita nggak perlu niat untuk meninggalkan minum khamr. Larangan untuk mendolimi orang lain. Tidak perlu setiap hari kita berniat untuk meninggalkan dolim kepada orang lain. Kecuali ketika kita ada di hadapan kita dan ada kesempatan untuk berbuat dolim kepada orang lain, kita meninggalkan itu karena ingat kepada Allah atau karena takut kepada Allah, takut dosa, maka itulah yang akan dinilai dan itu termasuk pahala yang besar. Namun kalau seseorang itu sudah berniat untuk melakukan keburukan, lalu dia meninggalkan keburukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, nah ini dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan keburukan itu karena ada faktor lain, bukan karena Allah, bukan mungkin karena kemampuan dia atau tidak kuasa untuk melakukan keburukan itu, maka dia tetap mendapatkan dosa. Bisa dipahami? Kalau seorang berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu gara-gara ada penghalang, bukan niatnya untuk Allah. Ada penghalang mungkin atau tidak mampu melakukan keburukan itu, maka di sini dia tetap mendapatkan dosa. Begitupun kebaikan, ketika seorang berniat untuk melakukan kebaikan dan ada penghalang, maka dia sudah mendapatkan pahala. Sebenarnya kita contohkan tadi, seorang yang niat sholat berjamaah tapi karena ada uzur tidak jadi ikut sholat berjamaah, maka pahalanya sudah dia dapatkan. Kecuali kalau baru terbesit di dalam hati, kemudian dia berusaha menghilangkan, ini tidak mendapatkan dosa. Begitupun orang terbesit dalam hati untuk melakukan kebaikan, belum sempat ada azam untuk melakukannya, ini pun tidak dapat pahala. Baru niatnya, baru pengen baca Quran, pengen puasa besok, tapi itu baru pengen, belum ada azam. Kalau orang sudah ada azam, ada tekad, berarti dia harus upayakan itu. Mungkin dia sudah siapkan makan sahurnya, dia sudah siapkan bangunnya, tapi qadarullah dia kesiangan dan dia mungkin tidak bisa puasa, walaupun dia sudah di malam hari dia sudah siapkan, namun di pagi harinya dia tidak mampu puasa, maka dia sudah mendapatkan pahala puasa tersebut. Ya. Taib. Allahu a'lam bishawab. Ini pentingnya niat. Ya. Kadang-kala seseorang mendapatkan pahala yang banyak gara-gara niat tersebut, dan kadang-kala seorang tidak dapat pahala sama sekali gara-gara niat. Bahkan amalan-amalan yang bukan ibadah pun bisa menjadi berpahala kalau diniatkan untuk ibadah. Ya. Kita ini lebih banyak mana, amalan ibadah atau selain ibadah? Rata-rata selain ibadah. Ya. Aktivitas sehari-hari itu, aktivitas kebiasaan sehari-hari ini rata-rata selain ibadah. Ini bisa menjadi pahala semuanya kalau diniatkan untuk ibadah. Makannya, mandinya, tidurnya, duduknya, berjalannya, semua dia hadirkan niat. Jadi kata Imam An-Nawawi, pentingnya ihdharun niyah, menghadirkan niat. Mau ngapa-ngapain hadirkan niat untuk Allah, maka semua aktivitasnya menjadi ibadah. Ini luar biasa ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Selamat. Kalau kita sholat zuhur ketinggalan jamaah, tapi kita sholatnya di masjid, situ apa dapat pahalanya seperti sholat jamaah? Kita sholat berjamaah. Sholat zuhur tapi ketinggalan.
sholat duhur ketinggalan. Masjidnya selesai. Sudah selesai berjamaah, kita sholat sendirian. Apakah pahalanya? Kita dapat masih Pahala berjamaah. Kalau sendirian tidak dapat pahala berjamaah, ya. Dia dapat pahala datang ke masjid, ya. Dia datang ke masjid dapat pahala. Langkah kakinya, setiap langkahnya itu, setiap langkah meninggikan derajat, mendapatkan pahala, menggugurkan dosa. Itu baru satu langkah, belum dua langkah. Satu langkahnya itu sudah meninggikan derajat, menghilangkan dosa. Ya, langkah dia ke masjid itu sudah dapat pahala. Nah, ketika sampai di masjid tidak ikut berjamaah, maka dia tidak dapat pahala berjamaah. Kecuali kalau ada orang yang bersamanya untuk jamaah, baru dia dapat pahala jamaah. Tapi pahalanya tentu berbeda dengan jamaah yang pertama. Ya. Orang yang sholat dengan 2 orang beda dengan orang yang sholat dengan 10 orang. Jamaahnya ada 2 orang dengan 10 orang, pahalanya tentu tidak sama. Ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sampun? Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.